Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, semoga di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kita selalu sehat, harus jaga kesehatan, harus jaga pola makan, pola kehidupannya juga harus dijaga, dan harus tetap stay at home, oke? Biar kita memutus tali rantai COVID-19. Baik, uh, pasti pada bertanya-tanya kenapa saya buat video ini. Saya membuat video ini karena um, suatu keharusan mata kuliah yang saya tempuh karena ini adalah tugas akhir ya, dan saya nggak sendiri, tentunya bersama kelompok saya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Nur Fadila dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Lalu ada teman saya yang bernama, lalu ada, dan ada. Oke. Baik, itu dia nama-nama anggota kelompok 4. Dan di sini saya ingin memberitahu kenapa kita membuat video ini, karena biar bisa dipelajarin oleh semuanya. Dan materi yang ada di dalam video ini tentang kesulitan belajar yang sering dialami kebanyakan siswa. Salah satunya adalah kesulitan belajar slow learner atau lambatnya dia belajar atau berpikir. Nah, jadi apa itu slow? Oke, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang slow learner atau gangguan konsentrasi. Apa itu slow learner? Slow learner adalah masalah slow learner atau anak lambat belajar adalah mereka yang memiliki tingkat prestasi belajar yang rendah. Dan mereka juga kesulitan dalam salah satu atau semua area akademik. Dan anak yang mengalami masalah ini juga memiliki nilai tes IQ sebesar 70 dan 90. Tetapi anak yang memiliki masalah ini bukanlah anak yang terbelakang mental. Jadi dengan kondisi IQ mereka yang sebesar 70 dan 90 itu, mereka akan sangat sulit dalam memahami suatu pelajaran yang diberikan oleh gurunya dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Dan kemudian yaitu adalah aspek atau karakteristik dari anak lambat belajar atau slow learner ini. Yang pertama adalah aspek integrasi. Yang pertama adalah aspek inteligensi. Anak yang mengalami masalah slow learner memiliki permasalahan di bidang pelajaran menghafal dan pemahaman. Jadi mereka akan sangat sulit dalam menghafal dan memahami sesuatu pelajaran. Yang kedua adalah aspek bahasa. Jadi anak yang mengalami masalah slow learner ini akan mengalami masalah dalam berbicara, dan mereka juga akan sulit untuk mengemukakan idenya dan pendapat-pendapatnya. Dan yang selanjutnya adalah aspek emosi. Jadi anak yang mengalami masalah slow learner ini memiliki emosi yang tidak stabil dan kurang terkontrol. Dan yang berikutnya adalah aspek sosial. Jadi anak yang mengalami masalah slow learner akan sangat sulit dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Faktor penyebab slow learning. Yang pertama, faktor internal atau faktor genetik atau faktor intelijensi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu penyebab utama problem anak kesulitan belajar atau anak
kurang dapat motivasi belajar, dan pemberian pengulangan tidak tepat. D. Gejala slow learning. Yang pertama, membaca. Individu yang mengidap keterlambatan dalam kemampuan membaca. Yang kedua, bahasa tertulis. Masalah yang dihadapi oleh slow learning dengan bahasa tulis tanpa dari tulis tangan. Yang ketiga, memori. Penderita slow learning juga mengalami kelemahan dalam mengingat. Mereka mengalami kesulitan dalam mengolah informasi sehingga dapat disimpan dalam jangka panjang. Yang keempat, sosial dan pribadi. Murid yang mengalami slow learning kemungkinan akan memperlihatkan pribadinya di masyarakat dibandingkan dengan teman sebayanya. Aspek-aspek permasalahan atau kesulitan belajar. Yang pertama, terdapat aspek perkembangan. Di dalam aspek perkembangan ini ada keterlambatan kematangan, lalu ada tahap-tahap perkembangan, dan implikasi dari perkembangan bagi kesulitan belajar. Yang kedua, aspek behavioral. Di dalam aspek behavioral terdapat analisis perilaku dan pembelajaran langsung. Lalu ada tahap-tahap pembelajaran. Yang ketiga, aspek kognitif. Dalam aspek kognitif itu melatih proses yang kurang, mengajar melalui proses yang disukai, lalu ada pendidikan kombinasi. Diagnosis kesulitan belajar atau DKB. Yang pertama, karena di sini kami mengambil salah satu permasalahan atau kesulitan belajar slow learner atau lambat belajar, maka identifikasi permasalahannya yang pertama itu terdapat analisa perilaku. Seseorang yang mengalami slow learner atau lambat belajar, perilakunya itu cenderung ceroboh dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak banyak mengajukan pertanyaan dalam proses belajar. Yang ketiga, kurang memperhatikan proses belajar. Yang keempat, lemah dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang kelima, mudah lupa. Dan yang keenam, mudah terganggu. Lalu, analisis prestasi belajarnya. Seseorang yang mengalami slow learner atau lambat belajar, prestasi belajarnya itu rendah. Karena mereka itu kurang memahami dan menguasai pengetahuan. Melokolisasi letak kesulitan belajar yaitu slow learner atau gangguan konsentrasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor internalnya ini terdiri dari psikologi. Artinya ketika dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, dia beranggapan bahwa pekerjaan ini membuat dia tertekan dan sulit untuk diselesaikan. Jadi itu yang membuat konsentrasi dia tidak berjalan dengan baik dan tidak fokus untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari lingkungan sekitarnya, termasuk pola pengasuhan dari orang tua. Jadi ketika pola pengasuhan orang tua itu salah, maka itu bisa berdampak pada konsentrasi si anak tersebut. Selanjutnya, alternatif bantuan untuk slow learner atau gangguan konsentrasi ini yaitu kita pakai bimbingan kelompok. Kenapa pakai bimbingan kelompok? Karena bimbingan ini ditunjukkan untuk membantu siswa mengutarakan apa yang dia rasakan saat belajar, terus mengutarakan minatnya seperti apa, dan topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini bersifat umum, tidak ada rahasia, seperti cara-cara belajar efektif, terus kiat-kiat menghadapi ujian dan mengelola stres. Layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk mengembangkan
keterampilan dan perilaku siswa tersebut agar lebih efektif dan produktif. Bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar dalam slow learner atau gangguan konsentrasi? Jadi, kita mengatasinya dengan menggunakan terapi. Terapi apa? Kita menggunakan terapi bermain. Kenapa harus terapi bermain? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang gemar bermain, gitu. Mereka merasa senang bila melakukan aktivitas bermain itu. Dan terapi bermain adalah terapi bermain adalah salah satu cara psikoterapi untuk membantu apa ya, kayak membantu masalah sosialnya, bahasanya, serta motoriknya. Dan tindak lanjut yang dapat kita lakukan adalah bisa menggunakan game, clay, buku cerita dan kinestik scene. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang slow learner atau gangguan konsentrasi dalam kesulitan belajar. Mohon maaf bila dalam pembuatan video ini sangat-sangat tidak kondusif karena suara bising yang luar biasa. Karena kan kita harus stay at home ya, makanya kita kuliahnya online atau daring. Ya mungkin itu aja. Semoga kita semua selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, pola makannya, dan tetap harus stay at home. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.